Allah lah yang mengaruniakan karunia yang tiada bertepi. Kita tidak pernah sendirian, karena setiap saat kita dalam kekuasaan Allah. Kita pun tidak bisa lari, karena di mana-mana pun ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi pada diri kita tanpa izin pemilik penguasa diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah bagi yang yakin kepada Allah, sehingga yang paling sulit dalam hidup ini adalah sulit lupa kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini permohonan yang serius. Kita minta agar ditunjuki jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang dimurkai dan yang sesat. Setiap kali kita sholat, walaupun sholat kita kurang khusyuk, pasti Allah tahu. Allah maha mendengar setiap ucapan, baik kita khusyuk ataupun kurang khusyuk. Dan doa di antara dua sujud adalah di antaranya wahdini, minta hidayah, minta petunjuk. Jadi kurang lebih 17 kali 2. Oh maaf, 17 kali dalam Fatihah, sujud, doa di antara dua sujud, itu pun 17. Berarti begitu seringnya kita minta petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan doa. Allah memberi petunjuk dengan berbagai cara. Sayangnya kita ini giliran Allah mengabulkan permintaan kita, kita sering menolak. Tolong ya Bu, jangan banyak omong. Siapa yang banyak omong? Malah nanya. Saya dari tadi tidak ngomong, sekarang juga saya sedang tidak ngomong. Ini kan rumit sekali hadirin. Padahal kita banyak bicara tidak manfaat. Allah tahu, Allah menegur kita lewat orang. Padahal yang disampaikan itu adalah kebenaran, hakikatnya itu adalah terkabulnya doa. Tapi ada orang yang tidak mau menerima. Nih ya, ciri-cirinya orang yang tidak mau menerima itu adalah satu, orang yang ujub. Dia sudah merasa benar. Dua, orang yang sombong. Orang yang sombong, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang sombong diberitahu tidak suka, karena dia sudah merasa dirinya lah kebenaran. Makanya orang-orang yang sombong sholatnya juga tidak efektif, karena dia tidak merasa memerlukan kebenaran dari yang lain. Orang-orang sombong tuh kalau diberi masukan pasti akan sibuk membela diri, mencari 1001 alasan, kemudian dia sibuk menyalahkan orang lain, dan akan merasa kalaupun terjadi sesuatu dia merasa dirinya hanyalah korban. Kemudian orang-orang yang tidak bisa memperbaiki diri itu adalah orang yang senang sekali dengan alasan. Ada saja alasannya. Dia akan mencari 1001 alasan untuk ngeles. Kenapa kok datang ke masjid terlambat? Sebetulnya saya sudah dari tadi, hanya macet. Bapak tahu sendiri kan sekarang di mana-mana macet. Susah Pak tepat waktu. Terus tinggal jawab begini, kalau di kantor ada yang suka nyebut begitu, katakan, karyawan Ade dapat hadiah umroh dari Pak Gubernur. Oh iya? Benar, tapi
harus datang ke kantor gubernurnya jam 7 tepat waktu, kira-kira sanggup tidak? Insya Allah saya sanggup Pak gitu. Berarti selama ini bukan macet yang jadi penyebabnya ya. Karena ada tuh ke kantor mah telat terus, tapi giliran dikasih tahu ada mau dapat hadiahku dari gubernur, mau, tapi syaratnya ke kantornya tidak boleh telat jam 7. Bagaimana caranya? Kami akan datang lebih awal Pak berangkatnya. Berarti selama ini memang dia hanya sibuk alasan saja. Nah, berikut ini ada 5 jalan yang mudah-mudahan kita bisa dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. 1, kalau kita ingin serius dapat hidayah dari Allah adalah sempatkan waktu untuk menafakuri diri. Jadi jangan terlalu sibuk. Kalau terlalu sibuk tidak ada jeda, tidak akan bisa menemukan siapa diri kita. Harus ada jeda. Sebetulnya sholat yang 5 waktu ini adalah bagian juga dari tafakur. Selesai sholat, tafakur. Apa yang salah yang saya lakukan sepanjang hari ini? Oh iya, tadi saya bicara terlalu banyak. Oh, tadi ujub. Oh, tadi kata-kata saya menyakiti. Tadi saya sudah gibah nih, astagfirullah. Nah, itu hanya bisa ketemu tuh kalau kita memang menyempatkan diri. 5 kali sholat, 5 kali evaluasi. Lebih hebat lagi sebelum tidur, tafakur. Ya Allah, apa saja dosa dan kesalahan yang saya, astagfirullah. Tadi tidak jaga pandangan, astagfirullah. Tadi tidak jelas makan halal atau tidak, astagfirullah. Kenapa tidak saya periksa? Lebih hebat lagi sepertiga malam terakhir, selesai tahajud. Jangan diselesaikan waktu tahajud itu, jangan semuanya dipakai sholat, gunakan juga untuk tafakur. Buka lembaran-lembaran dosa dan kesalahan, karena waktu hening malam itu tidak banyak gangguan. Sebaiknya HP dijauhkan kalau tahajud tuh, karena kecenderungan kalau sudah buka HP akan dibuka-buka terus yang lain dan membroadcast, bangun sahabatku, begitu, dengan tujuan pengumuman bahwa kita sudah bangun. Kalau tidak hati-hati malah jadi ria. Tidak harus setiap orang lain tahu kita sedang tahajud. Tafakuri diri. Boleh juga pakai kertas. Kertas, tulis di sana keburukan-keburukanku, di absen dari kepala. Ya Allah, pikiran sia-sia, banyak memikirkan dunia, pikiran jarang ingat ke Allah, turun ke mata, masih sering zina mata, astagfirullah, astagfirullah. Lihat ini, astagfirullah. Lihat iklan TV, lihat di kelas, kalau saudara pengajar, astagfirullah, zina mata, lihat siapa. Kalau saudara di toko, astagfirullah, mata lihat pembeli. Periksa telinga, astagfirullah, telinga saya masih senang kesia-siaan. Mulut terus periksa, saya pelit atau tidak, sombong, periksa, tulis. Makin berani kita menulis dengan jujur keburukan kita, itu keberanian yang langka. Sedikit orang yang melakukannya. Sombongkah saya? Pelitkah saya? Pendengki tidak? Ujub tidak? Karena kita ini sering menikmati pujian orang karena kita tidak jujur melihat diri kita. Kalau kita sudah jujur melihat diri kita, pujian orang tidak ada yang cocok. Kenapa kita sakit hati ketika ada orang yang mengkoreksi dan menghina? Karena kita tidak jujur. Kalau kita sudah punya catatan tentang keburukan yang kita ketahui, ketika kita dihina orang, kita akan tahu penghinaan itu cetek, kecil dibanding dengan kehinaan kita yang sebenarnya. Benar kan?
Makanya orang-orang yang gampang sakit hati karena biasanya tidak jujur melihat diri. Kalau kita sudah berusaha jujur untuk mengetahui siapa diri kita, penghinaan orang tidak akan melukai hati kita, pujian orang tidak akan membuat kita bangga diri. Ini santri yang baru datang. Terima kasih sudah terlambat 15 menit ya. Mungkin ke depan ketika acara dimulai sudah ada di masjid. Nanti mungkin kepala sekolahnya akan bertanggung jawab. Begitulah. Kalau ada sesuatu kita harus tahu siapa yang bertanggung jawabnya. Tadi sampai di mana? Keberanian untuk menulis itu bisa datang petunjuk Allah di sana. Kalau kita tidak pernah berani menulis tentang siapa diri kita, keburukan kita, kita nanti akan tertipu oleh pujian orang. Orang memuji kita tuh karena dia tidak tahu saja siapa diri kita. Orang memuji kita tuh karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Tapi kita cenderung suka dengan pujian yang sebetulnya seringkalinya tidak cocok dengan keadaan kita yang sebenarnya. 2. Petunjuk Allah bisa datang lewat guru. Lewat cermin diri. Yang benar guru dulu. Jadi kita harus senang mencari ilmu. Sekarang ilmu lebih mudah diakses dibanding sebelumnya. Dengan handphone ini sekarang gudang ilmu bisa dibuka, benar? Di Google, di YouTube, Facebook, asal kita disiplin, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Lebih mudah dibanding dulu sulit, harus beli buku, harus datang ke majelis taklim. Wah, bisakah kita berguru lewat YouTube saja? Bisa, tetapi tidak cukup. Kalau datang ke majelis taklim beda lagi itu keadaannya. Karena kontak seperti ini kekuatan ruhiyahnya lebih tinggi. Dan Allah juga melihat saudara pergi dari rumah, keluar ongkos, keluar tenaga, banyak waktu selama di perjalanan, itu dicatat oleh Allah sebagai perjuangan untuk mendapatkan ilmu. Duduk di sini menawan kantuk, yang baru datang di sana saja ya. Terima kasih, tolong beritahu ke panitia akhwatnya ya. Walaupun saya tidak bisa lihat dari jauh, tapi enak kalau yang sudah datang dan baru datang beda couplingnya, nah, supaya adil. Maaf ini kata pendengar ini ngomong apa. Jadi begini, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sedang acara ngumpul di pesantren ini, misalkan 7:30 dimulai dan telat dari 7:30 berdiri. Oh, kenapa itu berdiri? Karena datangnya telat. Tidak boleh disamakan dengan yang sudah menunggu dengan yang baru datang. Benar? Kalau ini aturannya kepada santri ya. Yang terlambat harus mendapatkan bagian dari keterlambatannya. Yang tepat waktu harus kita hargai dari ketepatannya. Lanjutkan. 2. Yang kedua yaitu harus sering datang kepada orang yang berilmu. Karena Allah menitipkan banyak petunjuknya lewat orang yang berilmu. Seperti kita datang ke dokter. Dokter dititipi ilmu penyakit. Kita tidak bisa ngarang. Apa nih penyakit saya nih? Kelihatannya ini ada pel, lumayan ada bekas-bekas, makan aja. Tidak bisa, harus tanya dulu ke dokter, ke yang ahlinya, barulah kita tahu manfaat dan mudarat
dari obat tersebut. 3, kalau ingin segera senang dapat petunjuk Allah adalah kita harus punya cermin diri, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita, apakah pendamping hidup, anak, mungkin ada khodimat yang bantu-bantu, asisten keluarga, atau supir kalau memang ada, atau siapalah teman-teman dekat yang bisa berani apa adanya. Dia tahu tentang kita banyak dan berani berkata apa adanya. Penting sekali bagi kita punya kawan, punya teman, punya pendamping yang berani mengatakan kita apa adanya. Bukan pujian yang kita perlukan. Yang kita perlukan adalah orang yang bisa menunjukkan apa yang harus kita perbaiki. Jadi kalau ada orang yang mengoreksi teman, itu jauh lebih bagus daripada teman yang hanya bisa memuji. Kalau ada upil di sini, kecil upilnya, coba lihat, apa? Waduh, keren, pakaian bagus, hidung bagus, ya, juga rapi, hebatlah. Tapi dia tidak mau memberitahu upil yang nongol di depan di hidung. Jadi kita akan membawa upil ini kemana-mana. Lebih penting, Bang, upil, jijai, itu jauh lebih bermakna daripada segala dipuji dan dibiarkan upil ini ada. Coba, mana kawan yang lebih baik kan? Yang muji-muji, keren, ini keren abis nih, luar biasa lah, top banget, nggak ada tandingannya. Mau apa? Dan dia membiarkan upil itu, kawan sejati itu yang berani bicara apa adanya. Ini memang udah rapi, tapi eta hidung, aduh gele, lihatnya enak Pak. Jadi milikilah kawan, pendamping hidup, hormati orang yang berani bicara, menunjukkan kekurangan kesalahan kita. Itu adalah lebih dekat dengan petunjuk dari Allah. Terlepas kata-katanya enak atau kurang enak, caranya bagus atau tidak bagus, ya itu adalah tambahan pahala biasanya. Kan yang paling enak tuh bagi kita tuh koreksi itu, 1, koreksinya benar, 2, cara menyampaikannya bijaksana. Itu yang paling kita inginkan. Tapi ada juga yang koreksinya benar, caranya kurang bijak. Nah kalau ini berarti kita dapat tambahan lagi. 1, kita dapat koreksi karunia Allah. Yang kedua, kita dapat tambahan latihan sabar, pahala, bijaksana menyikapi orang lain. Tidak ada ruginya dikritik dan dikoreksi. Yang rugi itu adalah orang yang tidak pernah mau dikoreksi, karena mustahil kita tanpa kekurangan. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, nah, gunakan orang-orang yang tidak menyukai kita, karena di dunia ini tidak akan semua orang suka ke kita. Nabi Muhammad saja Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna akhlaknya, sempurna kebersihan hatinya, tetap ada yang tidak suka. Orang tidak suka ke kita sebetulnya bukan urusan kita, itu urusan dia. Kita akan menjadi luar biasa letihnya kalau sibuk ingin disukai oleh semua orang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu tidak realistis, karena tiap orang berbeda-beda, latar belakang, agamanya, sudut pandangnya, pengalaman hidupnya, pendidikan keluarganya, intelektualnya, kadar keimanannya, begitu beragam orang, sehingga sesuatu itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kayak sekarang saya pakai kopiah, nah katanya ganti pakai kopiah,
Padahal tadi nyari sorban nggak ketemuan. Giliran pakai sorban, ada yang nyebut, oh ini mirip Pangeran di Ponorogo. Ada lagi yang nyebut, oh ini mirip ngikutin A.A. Jimmy gitu. Ada tertukar ya. Adalah semacam-macam. Ada lagi nih, kenapa itu pakai perban padahal sorban. Jadi dengan sorban yang sama semacam-macam hadirin. Nah, kita sikapi saja semuanya dengan bijak. Kalau ada orang yang tidak suka ke kita, biasanya mereka tuh punya waktu, punya kesungguhan, dan punya kegigihan yang besar untuk mencari-cari kekurangan dan kesalahan kita. Dibanding siapapun, orang yang sebel ke kita tuh energinya, potensinya lebih banyak untuk mengorek-ngorek kekurangan dan kesalahan kita. Kesetiaan apalagi yang kau ragukan darinya? Benar? Gratis. Sayangnya kita tidak suka, padahal mereka itu karunia. Iya kan? Halo? Mana sih yang kita perlukan? Pujian atau koreksi? Teori ya. Teori mah gampang, termasuk ceramah ini juga gampang, tinggal bunyi. Giliran selesai ceramah, tolong dong lengkapi dengan dalil. Itu juga dalil semuanya biasa ya. Selalu ada 1001 alasan untuk menjawab. Jadi kalau ada orang yang sebel ke kita, ini bisa kita gunakan sebagai bagian dari karunia. Satu ya, kalau ada orang yang sikapnya kurang baik ke kita, masih ingat pelajaran yang lalu? Kalau orang bersikap kurang baik ke kita, satu pelajaran supaya kita tidak melakukan keburukan yang sama. Jadi kalau ada orang perilakunya kurang baik ke kita, Allah memberikan ilmu bahwa saya tidak boleh melakukan keburukan yang sama. Dia tidak tepat janji, saya sekarang dapat ilmu bahwa saya tidak boleh tidak tepat janji. Dia ngomongnya nggak enak, membuat kita malu, saya dapat ilmu bahwa saya tidak boleh mempermalukan orang lain. Dia pelit, kedekut, buntut kasir kepada kita, pelajaran saya tidak boleh kopet. Iya kan? Dia di depan kita kentut, pelajaran saya tidak boleh kentut sembarang tempat gitu. Harusnya ya, tapi kadang-kadang balas dendam ya. Ada orang yang berbuat kurang baik, itu satu, jadi ladang ilmu. Yang kedua, ladang riado. Ladang riado, latihan kita bisa bersabar. Iya, kalau nggak ada lawannya, seperti petinju itu kan akan lebih terlatih kalau ada sparring partner. Kalau tidak ada lawan, kita kurang terlatih. Nah, kesabaran kita tuh akan terlatih kalau ada yang menyakiti. Kalau tidak ada yang menyakiti, kita kurang terlatih untuk mengukur kesabaran. Kita berbuat baik, orang berterima kasih terus, nah itu kurang terlatih. Nanti akan terlatih itu kalau kita berbuat baik dan orang tidak berterima kasih. Oh, latihan. Kita berbuat baik, ternyata kebaikan kita diremehkan, latihan lagi. Kita dapat pelajaran, kita juga dapat sarana latihan. Apalagi dapat sarana evaluasi diri. Kalau ada orang berbuat jelek tuh ke kita, kenapa ini Allah takdirkan saya mendapat perilaku seperti ini, disakiti? Jangan-jangan ini buah dari kezoliman saya, nyakiti orang. Ladang ilmu, ladang riadoh, ladang evaluasi diri. Oh iya, saya pernah menyakiti orang, sekarang kembali ke saya nih perbuatan ini, astagfirullah. Jadi tobat tuh, gara-gara ada orang yang berbuat tidak baik. Pertama kita dapat ilmu, kita dapat sarana berlatih.
Yang ketiga, kita dapat sarana evaluasi diri. Dan yang keempat, dengan adanya orang yang berbuat kurang baik ke kita, ladang amal bagi kita, idfa billati hiya ahsan. Surat Fusilat ayat ayo, banyak hafiz nih, supaya semuanya pada tawadu ya. Cari 1001 alasan berbaik sangka kalau ada orang yang lupa ya. Ayat 34, silakan dibacakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah perbuatan kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Tuh begitu, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik, maka nanti oleh Allah diubah orang-orang yang ada rasa tidak suka, permusuhan dengan kita, diubah menjadi punya rasa persahabatan, jadi kawan yang setia. Caranya adalah tolak perbuatan buruk orang dengan sikap yang lebih baik gitu. Dan ini karena ada lawannya nih, kita akan dapat ladang amal yang besar, ladang ilmu, ladang riadoh, melatih diri, ladang evaluasi diri, menemukan kesalahan kekurangan kita, dan ladang untuk ladang amal kita, serta bisa kita balas dengan doa-doa yang baik. Masya Allah. Dan yang terakhir, hidayah, petunjuk Allah bisa datang lewat berita apapun, kejadian apapun yang ada di sekitar kita. Nah ini seperti teman, depan, belakang, kiri, kanan, lihat berita, ini semua adalah pelajaran, petunjuk dari Allah. Kita bisa lihat Allah memperlihatkan orang-orang yang sombong, itu petunjuk. Kita ketemu dengan orang yang sombong, yang tidak enak sekali perilakunya, Allah menunjukkan ini, betapa kesombongan itu sesuatu yang sangat buruk. Saya begitu atau tidak? Jangan-jangan saya dipertemukan dengan orang yang sombong karena saya memang sombong. Allah sekarang menunjukkan perilaku saya dengan orang yang lebih sombong dari saya. Astagfirullah. Ketemu dengan orang yang dermawan, rendah hati, kok saya nyaman sekali dekat dengan orang ini. Ramah, tidak banyak bicara, dan selalu mendahulukan, oh ini petunjuk dari Allah, bahwa saya harus bersikap ramah, sopan seperti itu. Telah dibuka aib seseorang, yang pacaran itu dibuka ketang, oh mudah bagi Allah membuka aib. Saya harus sungguh-sungguh tobat, karena saya pun banyak aib. Jadi kejadian apa saja itu jadi jalan tafakur, jalan petunjuk Allah, agar kita bisa memperbaiki diri. Jadinya senang sekali tiap waktu itu, hidup itu dipenuhi dengan PDLT. Apa PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala.
Tidak ada yang membahayakan kita selain keburukan, kekurangan, dosa kita yang tidak mau kita akui dan tidak kita perbaiki. Jadi kalau ada koreksi itu karunia bentuk apapun supaya kita jadi lebih baik. Yang aneh itu adalah yang lebih sibuk mempertahankan pendapatnya sendiri, bukan karena benar tapi karena nafsu saja, karena memang tidak suka disalahkan, dan yang kedua suka sibuk menyalahkan orang lain. Hati-hati ya kalau kita memberikan alasan itu sebetulnya kalau nafsu memperjelas kesalahan. Pernah ada seseorang di depannya ada sampah, "Dek, lihat itu kan di sini kalau lihat sampah harus TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah." "Dek, ini guru lagi." "Bagaimana?" "Oh iya, maaf, sebetulnya saya sudah merencanakan mengambil sampah ini, tapi saya akan mengumpulkan dulu Pak." Ini mah udah jelas nih. Saya punten ya, kalau ketemu dengan orang, terutama di pesantren, apalagi kalau santri karya, kalau sudah diberikan masukan, sibuk saja membela diri, padahal tinggal pungut itu sampah. Itu memperjelas kualitas orang tersebut. Kalau orang diberikan masukan lebih sibuk membela diri, lebih sibuk menyalahkan yang lain, itu ciri khas orang yang bekal lambat atau susah berubah. Susah seperti itu. Tapi ketika astagfirullah, saya ngaku salah, sebetulnya saya sudah lihat sampah ini, tapi saya kalah oleh kemalasan saya. Astagfirullah, saya salah, saya siap untuk menerima sanksi dan saya PDLT, siap perbaiki diri. Nah, ini biasanya akan cepat menjadi lebih bagusnya. Tapi yang kalau gitu udah, "Kenapa saudara parkir di sini?" "Sebetulnya saya parkir sini sebentar, karena ini hanya," nah udah, dia udah salah parkirnya nyebut sebentar ya. Mau lama mau sebentar, kalau salah ya salah. "Kenapa datang ke masjidnya terlambat?" "Sebetulnya saya sudah niat." Niat mah nggak cukup ya enggak. Makanya kalau ketemu orang yang sibuk gitu ya, mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya sendiri, nah itu memperlambat kemampuan berubah. Kita juga sama, kalau kita sibuk cari alasan, telat. Memang naluri kita pasti mempertahankan diri ya, tapi sekarang ini kita harus tahu bahwa yang kita perlukan itu bukan sibuk mempertahankan pendapat kalau itu salah. Habis kalau saya ngaku saya pasti dihina. Dihina itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kita bersikap hina. Di antara bersikap hina adalah tidak mau memperbaiki diri. Bapak sudah sepuh, kenapa nggak menghafal Quran? Ininya apa tuh? Daya pikirnya kalau sudah tua mah sudah beda terus itu akan membuat pembenaran untuk tidak menghafal. Benar? Bukan dicari yang tua yang sudah hafal. Sudah tahu belum ciri-ciri orang yang tua? Ciri orang sudah tua itu 3. 1, mudah lupa. Yang kedua dan yang ketiga, saya lupa gitu. Nah begitulah hadirin, Pak Miftah Farid sekarang sedang umroh, beliau tidak bisa mengisi acara kali ini. Kita buka saja sekarang telepon, ini langka. Yang sudah biasa nelepon tahan diri, kita beri kesempatan kepada yang baru pertama kali nelepon ya, karena biasanya kalau sudah nelepon masuk dan ingin juga silaturahim lagi. Tidak sepenuhnya salah, tapi kita beri kesempatan yang baru. Silakan operator.
Ya silakan. Kalau sudah masuk langsung saja dipotong pembicaraan ayat. Nah sahabat-sahabat sekalian, jadi program kita adalah PDLT lillahi ta'ala ya. Jadi kalau kita memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik, bukan untuk diakui orang lain, bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi, bukan untuk dihargai orang lain. Kita memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik karena itulah yang disukai Allah. Selesai. Dalilnya apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah 222. Nah, jadi innallaha, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat, yang tobat itu kembali ya menjadi baik dan mensucikan diri, terus berusaha membersihkan diri, melakukan yang terbaik. PDLT, apa PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Perlukah orang lain mengakui bahwa kita sudah tobat? Tidak perlu. Mungkin kita sudah tobat dan tetap tidak diakui oleh orang, ya tidak apa-apa. Halo? Sudah ada Ibu Maryam dari Jogja yang terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya. Ibu Maryam dari Jogja. Iya. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Ibu menyimak? Dari 2016. Masya Allah. Lewat radio MKFM Jogja, Bu? Iya. Terima kasih. Silakan, Bu. Ini mau tanya, itu kan katanya kemarin waktu pengajian katanya kan ada yang Bisa lebih keras, Bu? Maaf. waktu pengajian fatayat ada yang nerangkan kalau habis sholat duha itu ada sholat 2 rakaat untuk membersihkan apa gitu. Saya juga nggak tahu yang ayat 2 rakaat, 1 rakaat itu baca surat Al-Kautsar 7 kali, itu yang kedua Al-Ikhlas rakaat kedua 7 kali Al-Ikhlas itu, tapi nggak tahu itu sunat untuk apa, saya kurang jelas. Oh, itu siapa yang menyampaikan ya, Bu? Itu ada bunyai dari Fatayat. Oh iya. Ya, itu cuma niatnya itu saya mau tanya, tapi di dalam ada banyak yang tanya, jadi saya nggak jadi tanya. Ibu dapat ilmu ini di mana? Di pengajian Fatayat. Oh, di pengajian. Iya, iya. Baik. Jadi sholat. Ya nanti aja menjawabnya. Ya, nanti aja ya. Ya, saya tutup dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, saya tidak hadir di pengajian itu. Jadi saya tidak tahu materinya. Juga saya perlu cari lagi nih ilmunya, karena pertanyaannya belum jelas. Bagaimana saya menjawabnya dengan sesuatu yang jelas? Ya, keburu ditutup. Cuma begini saja, Bu, sebetulnya sholat fardu itu seperti mandi, di depan itu ada sungai, 5 kali mandi bersih. Sebetulnya kalau sholat fardunya bagus, khusyuk, itu membersihkan sekali. Ditambah lagi sholat-sholat sunnah, misal qobla subuh, itu jangan ditinggalkan, itu membersihkan. Qobla duhur bisa 2 bisa 4 rakaat, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, belum lagi ditambah tahajud 11 rakaat. Waduh, itu membersihkan. Belum lagi duha. Nah, kalau sholat-sholat yang kita lakukan bukan hanya mengejar jumlah, tapi mengejar kualitas, itu juga sudah sangat membersihkan, karena sholat itu membersihkan di antaranya. Ya, begitulah. Maka kalau misalkan belum mendapat ilmu tambahan lainnya yang sahih atau yang baik, hasan, nah maka kejarlah, sempurnakan yang sudah kita pahami. Ya, silakan selanjutnya.
Nah, berada yang belum pernah bergabung untuk bersilaturahim di pagi hari ini, silahkan dapat mencoba di 0222017076. Kami akan sambungkan kembali apabila sudah ada yang masuk, Kak. Ya, jangan ragu-ragu ya. Baik. Ada siapa nih penyiar baru? Alhamdulillah sudah 1 tahunan, Kak. Alhamdulillah. Memang jadi penyiar di MKFM tidak cukup hanya datang pada waktu siaran, ya kan begitu ya? Betul, Kak. Juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan di pesantren Darut Tauhid lainnya supaya frekuensinya sama. Kalau datangnya hanya waktu siaran, nanti bisa frekuensinya berbeda. Nah, itulah yang bisa membuat nanti sefrekuensi gitu ya. Terima kasih ya Dek, setahun apa yang dirasakan Dek jadi penyiar? Alhamdulillah banyak belajar, A. Dan mohon izin ada yang bergabung di line telepon, A, boleh disampaikan? Tunggu dulu, kita lagi ngobrol nih, gugup ya. Sok atau sambung. Ada Pak Hendri di Cilirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Hendri. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri Cililin. Ya, saya mau bertanya ya. Tunggu dulu, siapa ini Pak Hendri ini? Oh, saya ini seorang karyawan, Pak. Ini saya mau bertanya. Tunggu dulu, saya yang bertanya. Pak Hendri. Pak. Ya, Pak. Kenapa kita jadi ribut begini? Coba kalau ngobrol Pak delay begini. Pak Hendri teh sudah berapa lama menyimak radio? Sekitar 6 bulanan, Pak. Tahu dari mana ada acara ini? Dari teman. Apa katanya? Saya tuh suka ikut kajian ya. Ketemu sama teman. Saya teh ingin nambah wawasan, nambah ilmu. Karena kalau dari kecilin ke Darut Tauhid waktunya gak ada, kata dia teh. Bisa disimak aja di MKFM katanya gitu. Ya saya tuh ikutin dari pas dia bicara begitu, saya ikutin sampai sekarang. Apa yang dirasakan? Alhamdulillah, subhanallah gitu ya, ada perubahan dari diri, dari ketaatan juga ada kenaikan gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Setiap kali Kang Henry dengar radio dan dapat ilmu, pahalanya dapat, tapi sahabatnya juga dapat pahala nih, karena sudah mengajarkan kepada satu kebaikan. Sebetulnya yang paling enak tuh ini yang bagian ngajak-ngajak. Dia nggak ceramah, nggak apa ya, tapi dapat pahala asal dia juga ikut dengar. Jangan sampai nyuruh orang bangun tahajud. Ada 20 nih yang tahajud. Alhamdulillah cukup lah, saya mah tinggal tidur dia. Nah, terima kasih, sampaikan salam AA kepada temannya yang ngajak-ngajak itu, dan bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Ada yang bisa dibantu Pak Hendri? Ya, mau bertanya ya. Ini kan saya teh lagi bekerja ya. Iya. Ya, saya kadang masuk jam 6 pagi, pulang kadang jam 3, cuman sekarang ini pulangnya kadang jam 7, kadang jam 8. Jadi waktu saya teh cuman fokus sama kerja, pulang kerja langsung tidur. Jadi saya teh inisiatif ingin mencari solusi gitu, apa yang harus saya lakukan untuk agar dunia kejar, akhirat lebih condong gitu ya. Terima kasih, Tunggu dulu, ngerjain apa memang? Bekerja di mana? Saya di pabrik, Di pabrik. Kenapa waktunya jadi sepanjang itu? Ya, alasannya harus ngejar target gitu, Ngejar target. Ya. Kalau nggak nurut sama itu? Kalau nggak nurut dimarahin, besoknya. Dimarahin? Iya, dimarahin. Kan waktu kerja ada batasannya, ya nggak? Itu lembur.
Ya, iya, kadang lemburnya dari jam 3 sampai jam 6 misalnya ya, dari jam 5, cuman kadang dari jam 3, dari jam 8, cuman yang dibarinya 2 jam, kadang 1 jam gitu. Saya ingin keluar, cuman belum siap gitu, karena mencari kerja lagi lebih susah gitu. Makanya saya ingin minta pendapat, minta solusi dari AA. Sudah rumah tangga belum? Belum, A. Kenapa? Berarti belum nikah ya, karena belum berumah tangga. Iya. Ya maaf ya Tete Henry ya. Iya. Gak apa-apa, ketawa mah nggak usah disembunyikan di belakang mikrofon. Baik. Jadi maunya bagaimana? Wirausaha? Ya. Maunya wirausaha atau bagaimana? Ya ini tuh saya tuh lagi merintis buka toko gitu, cuman kalau saya sekarang keluar dari pabrik belum ada tambahan karena toko juga belum jalan gitu. Jadi baiknya gimana itu, A. Baik ya. Terima kasih. Andy A jawab ya. Kasihan pulsa kan. Satu, kita harus yakin yang membagikan rezeki adalah Allah. Makin takwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Nah, jadi yang dievaluasi pertama adalah ketakwaannya. Tapi Al dengar ini sudah senang ya, bahwa Henry ini tidak mau terlalu terkuras waktunya hanya untuk urusan pekerjaan sehingga kekurangan waktu untuk ibadah dan cari ilmu. Sekarang jaga sholat tepat waktunya, berjamaah di masjid sekuat tenaga, minta tolong ke Allah. Nanti Allah akan ngasih jalan keluarnya. Kalau perlu modal, nanti biasanya Allah gerakan orang yang bisa ngasih modal. Sebagaimana Henry ini mendengar acara-acara radio ini kan lewat ada yang ngasih tahu. Nah, yang ngasih tahu itu pun merupakan orang yang digerakkan oleh Allah untuk jadi jalan. Begitu ya. Banyak istighfar dulu, amalkan surat Nuh ayat 10. Bukan surat Nuh ayat 10, surat Nuh ayat 10. Bukan begitu. Di sana dibaca artinya apa? Nah, di sana ada perintah memperbanyak istighfar. Banyak istighfar, nanti ada jalan keluarnya. Ya, jangan emosional kalau mau melakukan sesuatu. Jangan melakukan sesuatu karena emosional. Jangan meninggalkan sesuatu karena emosional. Karena kalau emosional tuh akal kita sedang tidak jernih untuk diambil keputusan. Insya Allah Allah akan memberi jalan keluar ya. Ya Allah, tolonglah Henry dan kawan-kawan para penyimak ini untuk mengambil keputusan yang terbaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Surat Al-Hadid ayat Al-Kahfi ayat 10. Silakan penelpon terakhir. Itu doa yang lagi ribet-ribet ya. Ya, ada Ibu Akbar di Ciwastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu teh siapa? Ibu Akbar, ibu rumah tangga biasa. Anu tos dikantunkeun ku caroge 10 tahun. Oh, ibu suami sudah wafat 10 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ibu sudah lama menyimak acara ini? Amin amin ya Allah. Terima kasih ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abdi sudah lama sekali, sudah dari zaman almarhumah Ibu Soni yang dipanggilkan Oh iya Bu, sama putranya, sama Ibu anu di Gunung Batu teh sahanya Iya. Ibu
Jadi ibu sudah lama sekali menyimak acara ini ya. Sudah. Ibu Soni sudah wafat, padahal beliau istiqomah sekali itu. Iya betul, saya selalu dari dulu, dari zaman punten. Zaman sebelum lahir. Sana ya, bukan begitu. Zaman Ibu yang menjiwai pisan. MK belum masih ini punten masih nebeng. Iya, yang disebutin atau Bu itu mah modal Bu ya. Iya betul. Baik, alhamdulillah dari zaman ibu remaja lah ya. Oh enggak, ya langsung tua. Bapak masih ayah, oke. Dan sudah gitu waktu itu baik. Waktu zaman itu zaman kacok-kacok itu tuh ke DPU. Iya Bu, bagus ya, peduli bagus. umat. Ada yang bisa dibantu Bu? Ya, ya ada abis hanya itu. Pakai bahasa Indonesia ya Bu. Banyak orang Indonesia. Gitu Yuswaina abdi terus 64 dikaturkeun caroge terus bade 10 tahun abdi alhamdulillah ya Allah ulah kita pernah mengeluh abdi ka ayeuna ge bade sok emot wae gitu pada terus pensiun 2 tahun dia gitu enggak pernah mengeluh padahal kata saudara adik-adiknya ada penyakit jantung tapi nggak pernah berbicara kak gitu. Sepertinya tuh takut sama dokter teh alim kan dokter teh. Setelah itu sehari sebelumnya tuh sebelum meninggal tuh yang diibakan pengen dimandiin udah gitu mas tolong ini di belakang ini teh suami Bu ya. Betul sebelum meninggal betul. tuh. Jadi suami ibu mah nggak ngasih tahu punya penyakit gitu Bu? Enggak, betul. Udah gitu pengen dikeramasin. Ini sebelum meninggal tuh ya Bu? Ini sehari sebelumnya itu Oh ada permintaan khusus seperti itu? Betul. Nah alhamdulillah aku soleh-solehna. Aduh jika udah pensiun itu ditarik lagi diperbantukan oleh kantor. Alhamdulillah. Bukan nggak pernah mengeluh, mungkin kecapean atau gimana gitu. Jadi suami ibu teh nggak pernah mengeluh gitu ya Bu ya, walaupun sakit, walaupun capek. Betul itu betul. Nah terus udah gitu besoknya hari H-nya. Hari H teh maksudnya? Waktu meninggalnya itu. Hari meninggal ya. Setelah subuh itu masih berjamaah. Sholat subuh masih berjamaah betul. Gitu Bu? Iya terus makan sarapan biasa seperti biasa. Terus udah gitu bilang gini mas nanti pengen itu katanya pengen nasi tim katanya gitu. Apa? Pengen makan nasi tim soalnya gitu. Jadi ini pagi teh masih makan bersama-sama. Betul. Pengen nasi tim. Betul. Nah udah gitu udah diituin ku abi tehnya terus di paling bumi teh aya nu kuriak Nah itu si tukang-tukangnya itu dari Semarang, dari tukang-tukangnya banyak sekali. Ada diborongkan dah kalau saudara teh gitu. Terus gitu teh, udah gitu teh gini itu teh saya mau ke pasar untuk bikin nasi tim. Nah udah gitu teh nasi bapak tuh itu ke tukang-tukang tuh kurang masih dekat lah bareng anya itu teh kamu 8. Ini buat sarapan kamu ya. Sadarian atau dibagi. Oh dibagi itu karyawan yang sedang kerja teh dikasih oleh bapak tuh gitu Bu? Iya betul. Itu jam 8 ya? Kamu 10 terus saya. Jam 10 bapak wafat gitu Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu saya tahu ya dari tukang-tukangnya ibu. Tapi bapak gak apa-apa. Gitu. Iya Bu. Kasih kepada kami itu. Itu kan 10 tahun yang lalu Bu? Iya, mau 10 tahun yang lalu. Mohonkan doa anak, semoga. Ibu teh sepertinya sayang sekali sama bapak ya. Semoga ditampi iman Islam dan dicaangkan kubur saya. Amin ya Allah, amin ya Rabbi. Mohonkan doa anak. Abi tidak pungkur hayang lebat, tapi tertiasa wae. Masya Allah. Ayo natiasa. Iya, takdirnya sekarang sudah sampai berita ini. Semoga husnul khatimah ditampi iman Islam. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah.
Ibu, Iya. terima kasih atas cerita ini ya. Ini sangat menginspirasi betapa seseorang yang baik hati, yang tidak banyak mengeluh, yang tidak menyusahkan dan senang berbuat kebaikan, menjelang akhir hayatnya juga ternyata dipenuhi oleh kebaikan. Mudah-mudahan husnul khotimah ciri-cirinya ya Bu. Amin ya Allah. Amin, ya Ibu Allah. juga sing sabar ya Bu. Amin. Ya. Doa sebenarnya saya banyak iya naon teh seanu karawas salat ada iya nanti cari keluarga iya sampean teh sakit gitu Iya Bu, itu semua dibersihkan oleh Allah sepanjang kita ridho kepada ujian ini ya. Amin ya Allah. Di doa Ya, mudah-mudahan hal-hal yang baik yang Bapak contohkan juga bisa ditiru oleh kita semua termasuk oleh Ibu ya. Amin amin ya Allah. Karena tidaklah ada kebaikan kecuali itu Allah yang memberitahu bagaimana sifat baik itu supaya kita tiru. Ya Bu, nuhun atuh semoga nanti kumpul di sorga dengan Bapak ya Bu. Amin amin ya Allah. Ya, saya minta maaf, atur nuhun ya Bu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa jam 5.59 berarti sudah berakhir waktu kita. Terima kasih banyak yang niat mau nelpon, termasuk yang sudah nelpon, udah pengen nelpon lagi. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain. Terima kasih. Kita akan bertemu di TSM jam 9 pagi dan sekitar jam setengah 10-an sudah di sana. Kemudian ba'da asar nanti di Darut Tauhid dan ba'da isya juga di Darut Tauhid. Semoga Allah membimbing sehingga perjumpaan kita bisa semakin mendekatkan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.